Pada video sebelumnya kita sudah membahas, mereview dan juga memberikan tutorial mengenai instalasi terhadap perangkat dari CData yaitu FDC 600Y. Nah, di video kali ini nanti kita akan lebih membahas mengenai, modul RTU 100 yang terdapat di dalam box ini. Penasaran modul ini bisa digunakan untuk apa saja, kemudian digunakan untuk monitoring apa saja? Silahkan tonton terus video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. CData memiliki produk yaitu FDC 600Y. Untuk perangkatnya ada di sebelah saya ini. Jadi ini adalah suatu box yang fungsinya digunakan untuk mendistribusikan layanan internet ke sisi pelanggan atau ke sisi user menggunakan media fiber optik. Di video kali ini nanti kita akan lebih membahas mengenai fitur yang terdapat pada modul bawaan dari perangkat FDC 600Y ini, yaitu modul RTU 100. Modul RTU 100 yang terdapat di dalam box ini digunakan untuk melakukan monitoring terhadap sensor-sensor yang terdapat di dalam box dari FDC 600Y ini. Di mana sensor-sensornya terdapat berbagai macam yang terdapat di dalam box ini, seperti ada sensor temperatur, kemudian ada humidity, kemudian terdapat juga sensor pintu, sehingga ketika pintu ini dia dibuka mungkin secara paksa gitu ya atau secara ilegal, maka nanti akan men-trigger alarm. Jadi di sini nanti kita akan lebih membahas mengenai modul RTU 100 yang terdapat di dalam box FDC 600Y dari CData ini. Selanjutnya di sini kita akan coba lihat perangkat modul RTU 100 yang terdapat di dalam box ini. Jadi kita bisa buka terlebih dahulu untuk boxnya menggunakan kunci bawaan ini. Jadi ini adalah modul RTU 100 yang terdapat di dalam box FDC 600Y. Untuk modul RTU 100 ini sebenarnya nanti bisa kita remote ya, menggunakan Ethernet ataupun menggunakan WiFi. Jadi untuk modul ini nanti ada dua opsi yang bisa kita gunakan untuk mengaksesnya. Untuk Ethernet nanti kita bisa langsung pasangkan ke port Ethernetnya, bisa dipasangkan langsung ke laptop seperti ini, atau nanti Anda bisa pasangkan langsung ke perangkat OLT-nya sehingga nanti Anda bisa akses dari manapun untuk modul RTU 100 ini. Dan juga di sini uniknya ketika pintu ini terbuka, pintu kabinet ini terbuka, maka dia nanti akan men-trigger alarm seperti ini. Dan ini lumayan cukup berisik ya. Jadi untuk mematikan alarm, nanti kita bisa akses terlebih dahulu untuk modul RTU 100 ini menggunakan kabel Ethernet. Jadi kita akan pasangkan kabel Ethernet ini ke modul RTU 100 ini. Kemudian sisi satunya kita bisa langsung direct ke laptop. Kemudian untuk mengakses modul ini kita bisa konfigurasikan IP statik di sisi laptop menggunakan IP 192.168.1. misalnya 10, karena untuk modul ini IP-nya 1.100. Nah, seperti ini. Kemudian kalau Anda ingin meremote menggunakan wireless, maka di sini Anda bisa koneksikan ke SSID dari modul RTU 100 ini. Tapi di sini kita coba menggunakan Ethernet ya. Kemudian untuk aksesnya nanti kita bisa menggunakan browser.
kemudian isikan alamat IP dari modul, yaitu 1.100. Dan ini adalah tampilan login atau tampilan awal dari modul ini. Untuk username dan passwordnya, username-nya adalah root, passwordnya adalah admin. Ini sama seperti password default pada OLT. Kita bisa login, dan ini adalah tampilan awal dari Modbus RTU 100 ya, atau modul RTU 100. Tampilannya saat ini dan kondisinya terbuka, open. Kita bisa minimize, kemudian karena mungkin dirasa untuk alarm ini terlalu berisik dan kita sedang melakukan konfigurasi terhadap perangkat-perangkat yang ada di dalamnya, maka untuk alarm ini bisa kita matikan dengan klik tombol speaker yang ada di sini, kemudian kita bisa matikan untuk voice alarmnya. Dan kita bisa tunggu sampai nanti alarm ini dia sudah berhenti. Oke, jadi seperti ini ketika kondisi alarmnya sudah kita matikan ya, teman-teman ya. Jadi di sini sudah tidak ada buzzer mengenai suara-suara seperti tadi, karena sudah kita disable. Kemudian untuk tampilannya itu nanti akan seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini terdapat beberapa MCB ya. Switch 1, switch 2, switch 3 sesuai dengan fisik yang ada di dalam box ini. Kemudian ada power supply atau PSU dengan kapasitas 12 volt. Ini juga sesuai seperti yang ada di dalamnya, dan juga ada modul RTU 100. Kemudian di sini kita bisa melihat untuk kapasitas baterainya itu sudah berapa persen. Saat ini statusnya sudah full ya, 100%. Kemudian selain itu si modul RTU 100 juga bisa digunakan untuk memonitoring terhadap sensor-sensor yang ada di dalam box ini. Misal seperti terdapat temperatur di sini. Di sini terdapat temperatur, kemudian terdapat humidity ya. Kemudian di sini ada informasi mengenai device modelnya, kemudian serial number, firmware versinya, dan lain-lain. Ini bisa kita lihat di sini. Dan di bawahnya ini juga terdapat yang namanya water sensor. Jadi fungsinya ketika mungkin si box ini di dalamnya terdapat air, maka nanti juga akan men-trigger alarm. Dan alarm ini nanti ketika si perangkat modul ini sudah kita hubungkan ke OLT dan bisa kita remote dari manapun, dari jaringan, maka nanti kita bisa lihat untuk statusnya ini ketinggian air di dalam box ini nanti sudah seberapa. Jadi kita bisa lihat, kemudian nanti bisa langsung kita eskalasi ya, karena kan cukup berbahaya ketika di dalam box ini terdapat air yang menggenang. Kemudian jika teman-teman lihat di dalam tampilan home ini ya, di dalam tampilan ini, di sini tidak terdapat perangkat OLT dan juga tidak terdapat perangkat splitter. Padahal di sini fisiknya sudah kita pasangkan. Untuk perangkat OLT, kemudian ada juga perangkat EDVA dan juga terdapat perangkat splitter. Untuk perangkat yang saya gunakan ini ya, defaultnya itu powernya adalah power off. Jadi ketika power sudah dipasangkan ke perangkat OLT, OLT-nya tidak langsung aktif. Jadi perlu kita hidupkan secara manual di dalam modul RTU 100 ini. Jadi nanti kita bisa klik device info. Di sini juga terdapat beberapa tampilan ya. Jadi untuk slot 1, slot 2, slot 3, dan slot 4 saat ini kondisinya disable. Jadi kita bisa aktifkan untuk slot 1, di sini digunakan untuk OLT. Kemudian untuk slot 2, di sini saya gunakan untuk EDVA, untuk kebutuhan CATV. Ketika di sini sudah saya aktifkan, maka nanti untuk status LED dari perangkat ini
statusnya nanti akan nyala. Jadi teman-teman bisa lihat statusnya untuk perangkatnya sudah nyala, sudah aktif karena sudah saya hidupkan melalui menu yang terdapat di device info. Dan nanti ketika perangkatnya ini sudah berhasil booting, sudah nyala sepenuhnya, maka kita bisa lihat beberapa informasi seperti jenisnya itu perangkat apa, kemudian nanti ada IP address-nya berapa, ada serial number, dan informasi-informasi yang lain. Untuk saat ini OLT-nya masih belum nyala ya, kita bisa lihat di dalam menu home. Jadi di sini untuk OLT-nya masih booting, kita tunggu sebentar sampai OLT-nya nanti nyala. Kemudian ketika si OLT saat ini sudah nyala, sudah booting, maka kita juga bisa lihat informasi yang hampir sama seperti perangkat EDVA-nya ini, yaitu IP address-nya berapa, karena saat ini dia masih kondisi default ya. IP-nya adalah 0000, kemudian serial number-nya sekian. Di sini kita bisa lihat untuk temperatur, kemudian CPU dan juga memori pada perangkat OLT ini juga bisa kita lihat di dalam perangkat RTU 100. Kemudian di dalam device info kita juga bisa lihat informasi yang hampir sama seperti di dalam menu home tadi, yaitu terdapat power, kemudian baterai, kapasitas baterai, kemudian sensor yang terdapat di dalam box ini seperti temperatur, kemudian humidity, kemudian ada sensor asap dan juga water sensor. Di bawahnya terdapat informasi dari perangkat ya, device info, dan di sebelah sini terdapat yang namanya alarm. Jadi untuk alarm di sini dia akan menginformasikan bahwa tadi di jam sekian itu pintu dari perangkat ini dalam kondisi dibuka. Jadi kita bisa lihat. Tetapi untuk saat ini kondisinya untuk waktu itu masih menunjukkan waktu yang salah. Di sini ya, ini masih menunjukkan waktu yang salah karena kita harus melakukan konfigurasi waktu secara manual atau bisa secara otomatis menggunakan yang namanya NTP. Kemudian lanjut di dalam menu selanjutnya yaitu sub device setting. Jadi di sini kita bisa lihat ada slot remapping. Jadi slot remapping ini dia digunakan untuk melakukan mapping antara slot dan juga busnya ya. Jadi di dalam menu ini kita tidak bisa melakukan konfigurasi seperti ini karena nanti konfigurasinya akan violet. Yang kita bisa lihat adalah di menu bawah ini, slot device type. Jadi untuk slot yang pertama dia nanti akan mendeteksi untuk perangkatnya itu adalah OLT. Karena di slot 1 ini tadi adalah OLT. Slot 2-nya ini adalah perangkat EDVA. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk slot 3 atau slot 4. Jadi untuk slot 4 ini menggunakan perangkat splitter, perangkat pasif. Jadi kita bisa arahkan seperti ini. Optical splitter. Kemudian kita bisa confirm. Kita bisa cek lagi di dalam menu home. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Sama sesuai dengan fisik yang ada di dalam box FDC 600Y ini. Jadi slot 1 ini OLT, slot 2 ini adalah EDVA, kemudian yang slot keempat ini dia digunakan untuk splitter. Kita bisa lihat di sini. Kemudian di menu selanjutnya yaitu baterai. Jadi untuk jenis baterai yang digunakan kita bisa tentukan di sini jenis baterainya apa. Sesuaikan dengan yang dipasang saat ini dan juga untuk kapasitasnya kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada yang namanya menu fan. Jadi fan ini dia digunakan untuk mengkontrol kipas yang terdapat di dalam box ini yang berfungsi untuk membuang panas yang terdapat di dalam box ini. Untuk kondisinya saat ini adalah auto ya. Jadi untuk auto ini kipas nanti akan nyala ketika suhu di dalam ruangan ini atau di dalam box ini itu senilai 45 derajat Celcius. Tetapi kalau Anda ingin nyalakan secara manual ya, kita bisa tentukan seperti ini. Kemudian kita bisa atur untuk kecepatan kipasnya itu seberapa kencang. Misalnya seperti ini. Di sini kita nyalakan, maka fan yang terdapat di dalam box ini dia nanti akan nyala.
Kemudian ada juga yang namanya menu environment sensor ya. Jadi di sini nanti kita bisa menentukan untuk batas bawah dan juga batas atas terhadap temperatur sensor dan juga humidity sensor. Jadi di sini untuk temperatur batas atasnya nanti adalah 65, batas bawahnya adalah minus 20. Untuk humidity juga sama. Di sini ada batas atas dan juga ada batas bawah. Kemudian selanjutnya di sini ada menu alarm. Jadi untuk menu alarm dia digunakan untuk memonitoring ya event-event yang terdapat di dalam box ini. Jadi untuk saat ini ada 2 alarm yang aktif. Yang pertama adalah kondisi pintunya itu dibuka. Kemudian informasi yang kedua adalah humidity-nya low. Jadi kita bisa lihat di sini. Untuk historinya kita bisa lihat di sini. Jadi alarm-alarm apa aja yang sudah disimpan nanti kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk alarm setting sebenarnya di sini sudah disediakan banyak sekali event alarm yang sudah terdapat di dalam modul RTU 100 ini. Di sini total ada kurang lebih 79 event alarm. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai yang namanya device maintenance. Jadi di dalam menu device maintenance nanti ada beberapa sub menu. Yang pertama adalah basic setting. Jadi basic setting ini adalah konfigurasi IP address yang terdapat di dalam modul RTU 100 tadi. Nah, kuncinya supaya modul RTU 100 ini bisa kita remote dari jaringan ya, melalui jaringan, maka untuk port Ethernet yang terdapat di dalam modul kita hubungkan ke perangkat OLT. Kemudian nanti untuk alokasi IP-nya kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dengan cara seperti itu maka ketika box ini dia berada di sisi di site ya, berada di site, di pinggir jalan atau di mana, orang-orang yang berada di kantor itu tetap bisa meremote terhadap modul RTU 100 ini, tetap bisa mengakses ke dalam modul RTU 100. Kemudian selanjutnya di sini adalah parameter yang juga cukup penting yaitu time ya, karena ini nanti akan berhubungan dengan yang namanya menu alarm atau event-event alarm. Jadi untuk time nanti Anda bisa atur sesuai dengan kebutuhan di sini untuk waktunya. Bisa juga menggunakan yang namanya NTP. Jadi nanti Anda bisa isikan di sini untuk NTP-nya, NTP servernya. Selanjutnya di sini ada konfigurasi WiFi setting. Jadi si Modbus ini atau modul RTU 100 ini kita juga bisa akses menggunakan wireless ya. Jadi mungkin ketika ada teknisi di lapangan ingin mematikan alarm karena mungkin ada kebutuhan maintenance atau yang lainnya, maka bisa akses menggunakan wireless ke SSID ini dengan passwordnya sesuai yang ada di sini. Kemudian nanti disable alarmnya seperti langkah yang sudah dilakukan di awal tadi. Kemudian account setting ini dia digunakan untuk mengganti password ya, mengganti password default. Untuk username-nya tadi adalah root, passwordnya adalah admin. Jadi kalau Anda ingin ganti, Anda bisa tentukan di sini. Kemudian selanjutnya ada yang namanya menu reboot sama ada yang namanya menu restore to factory default. Jadi kalau Anda klik di sini maka nanti konfigurasi yang ada di dalam modul ini dia akan kembali ke konfigurasi factory atau konfigurasi default. Selanjutnya di bawahnya nanti ada yang namanya device upgrade. Jadi misalnya Anda memiliki firmware terbaru dari modul RTU 100 ini, maka Anda bisa lakukan upgrade di sini nanti. Jadi seperti itu tadi hal-hal yang bisa kita lakukan dengan modul RTU 100 ini. Jadi dengan adanya modul ini maka kita bisa melakukan monitoring terhadap sensor-sensor yang ada di dalam perangkat FDC 600Y ini. Kemudian kita juga bisa melakukan konfigurasi IP address supaya nanti modul ini bisa kita akses melalui jaringan.
Di modul ini sebenarnya nanti ada beberapa slot yang sifatnya itu opsional, seperti terdapat yang namanya heater, yang mana misalnya box ini Anda pasangkan di area yang mungkin bersalju, maka nanti si modul ini dia bisa menyalakan untuk modul heaternya supaya di dalam box ini dia nanti tidak membeku. Kemudian terdapat juga modul yang sifatnya opsional, yaitu modul 4G dan juga GPS, yang sebenarnya digunakan untuk kebutuhan security atau keamanan. Karena mungkin takutnya box ini nanti bisa dibawa sama orang lain. Jadi dengan adanya modul 4G plus GPS, kita bisa melakukan tracking terhadap box ini nanti lokasinya ada di mana. Bagi teman-teman yang menginginkan produk C-Data seperti FDC 600Y, kemudian Anda memiliki kebutuhan mengenai perangkat-perangkat OLT, ONU, atau perlengkapan jaringan yang lainnya, Anda bisa temui perangkat-perangkat ini di website citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citraweb. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan atau ide video yang lainnya, Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Dan silakan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi orang-orang yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Citraweb tutorial selanjutnya.